wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Baiklah, pada video ke-7 ini kita akan membahas mengenai teori feminisme. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu teori feminisme? Nah, baiklah, mari kita saksikan video berikut. Teori feminisme atau tokohnya disebut feminis adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an mengacu pada teori kesetaraan laki-laki. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realitas secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran, persepsi, dan perilaku. Pengertian feminisme itu sendiri menurut Najmah dan Khotimah Saidah menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Nah, cerpen yang berjudul Rambutnya Juminten karya Ratna Indaswari Ibrahim ini sungguh luar biasa. Pasalnya, cerpen ini mengangkat permasalahan umum dalam masyarakat yang dengan tidak sengaja kita anggap biasa dan memang seharusnya. Namun, apabila dilihat dari sisi lain, hal ini adalah sebuah fenomena yang didasari oleh kultur dan agama pada masyarakat tertentu. Seorang istri yang haruslah patuh terhadap suaminya dan laki-laki berhak atas istrinya. Pada zaman secanggih ini, tetap saja masyarakat masih terpengaruh dengan pemikiran yang kuno atau kolot. Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah tokoh sentral yang memegang kekuasaan penuh dan dapat melihat apapun yang diinginkannya. Wanita hanya menjadi bawahan laki-laki yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Wanita harus berada di dalam lingkungan domestik dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga. Hal ini memacu para sastrawan untuk mengangkat fenomena ini ke permukaan dengan tujuan ada perbaikan pada peran wanita sebagai makhluk yang sederajat dengan laki-laki. Secara tidak sadar, kita menganut paham patriarki, di mana kaum laki-laki berkuasa atas semuanya, sedangkan wanita hanya menunggu perintah laki-laki, atau biasa disingkat dengan 3M. Tugas wanita yang pertama yaitu mana atau melahirkan, dan yang kedua yaitu masak atau memasak, dan yang terakhir yaitu maca atau berhias. Ratna menceritakan bagaimana seorang istri yang tidak punya pilihan selain menuruti keinginan suaminya, sekalipun dia tidak menyukainya. Sebenarnya, topik yang diangkat sangat sederhana, namun apabila dianalisis, permasalahan ini termasuk gejala feminis. Lenyapnya keinginan Juminten untuk memotong rambutnya semodel Marni dikarenakan tidak diizinkan oleh Panuwun. Hal ini cukup membuktikan bahwa cerpen Rambutnya Juminten menggusung perbedaan gender yang masih dianut masyarakat sampai saat ini. Terdapat di dalam kutipan berikut. Saya tidak akan mengizinkan kamu memotong rambut semodel Marni. Sebagai suami, saya akan tahu model apa yang pantas untuk istriku. Ten, kau kan dandan untukku. Sejak dahulu, laki-laki dan perempuan selalu dibedakan. Hal ini terjadi mungkin karena daya tahan tubuh atau perannya dalam masyarakat. Padahal baik perempuan ataupun laki-laki, keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing, baik dalam keluarga ataupun masyarakat. Pada cerita ini, terdapat penindasan kaum laki-laki terhadap perempuan, sekalipun itu istrinya. Juminten mendapatkan penindasan terhadap haknya secara batin sebagai perempuan oleh suaminya sendiri. Demi menyenangkan suaminya, Juminten bersedia untuk meminyaki rambutnya dengan obat-obatan yang malah menyiksa dirinya. Hal ini mengindikasikan bahwa Juminten rela untuk melakukan apapun dan berkorban dengan segenap kekuatannya demi hal-hal yang disukai oleh suaminya. Juminten terus berusaha agar rambutnya bisa panjang untuk suaminya, walau ia harus mengorbankan dirinya dengan rasa mual dan pusing yang menyerangnya. Terdapat pada kutipan, seusai meminyaki rambut, Marni bertandang ke rumahnya. Nih, setiap pakai obat penyubur rambut ini, saya kok mual dan pusing, kata Juminten. Itu berarti kamu alergi. Bilang pada Panuwun, kau alergi dengan obat penyubur rambut ini.
Saya kira kau tak perlu menyiksa diri, sekalipun agar dicintai suami. Pandangan masyarakat yang membuat kaum perempuan semakin sulit keluar dari belenggu ideologi yang membatasi ruang lingkup perempuan, dan cara pandang masyarakat sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup. Kelompok yang pro berpegang dengan Panuwun dan membenarkan tindakannya terhadap istrinya. Sebenarnya tindakan ini tidak salah, hanya saja cara Panuwun memaksa kehendaknya ini yang salah. Pemahaman ini memberatkan kaum perempuan karena pandangan ini. Mereka semakin sulit keluar dari jembatan ideologi yang semakin melemahkan posisi perempuan di dalam masyarakat. Terdapat pada kutipan, "Kalau saya tidak ada di rumah, jangan keluyuran." "Kang, saya bosan di rumah terus, apalagi saya sebentar lagi akan latihan voli," jawab Juminten. "Pokoknya, saya tidak suka kamu keluar." Selain itu, cerpen ini juga memotret ideologi kesetaraan gender. Ideologi kesetaraan gender adalah sebuah ideologi tanpa diskriminasi gender, sehingga antara perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki akses, kontrol, dan kesempatan berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Ideologi termanifestasikan dari sosok Marni, seorang perempuan yang menjadi teman Juminten. Marni bukanlah tokoh utama dalam cerpen ini. Ia adalah seorang sekretaris ibu-ibu PKK yang memiliki pemikiran cukup terbuka. Marni menentang sikap Juminten yang selalu mengalah kepada suaminya. Marni berwatak keras dan menentang bila dirinya dirugikan. Marni adalah sosok yang mempermasalahkan ketidakadilan relasi gender. Terdapat pada kutipan, "Ten, sudah kubilang berulang-ulang padamu, suami cemburu itu bukan pertanda cinta, tapi orang yang mau enaknya sendiri. Sudahlah, saya tak bisa lagi menasihatimu. Mestinya kau tidak terus-menerus mengalah, tapi memberi pengertian pada suamimu. Kalau aku dibegitukan sama suamiku, sudah minta cerai, kita bukan burung di dalam sangkar." Namun, cerpen ini menggambarkan bahwa perjuangan untuk terlaksanakannya ideologi kesetaraan gender tidaklah mudah, bahkan bisa dikatakan gagal total. Marni tidak mampu membujuk Juminten untuk melawan Panuwun, atau setidaknya tidak menuruti semua kemauan Panuwun. Marni pun sudah tidak mampu lagi menasihati Juminten. Juminten lebih memilih kemauan suaminya daripada nasihat Marni. Ketidakadilan gender dalam cerpen ini ialah suami meresepsi istri. Jadi, istri berkedudukan sebagai bawahan atau pembantu suami, bukan sebagai mitra yang sejajar. Istri tidak berhak menentukan pilihannya sendiri dan harus berdasarkan izin suami. Tetapi di satu sisi, Juminten beruntung karena mendapatkan suami yang sangat menyayanginya. Pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan, sebagian besar berpandangan bahwa perempuan haruslah patuh terhadap suaminya. Setelah menikah, maka perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Segala sesuatu yang dikerjakan haruslah atas izin suaminya. Karena kecemburuan Panuwun, dia melarang Juminten mencuci di pancuran, bermain voli, dan keluar rumah. Puncaknya, Panuwun meminta Juminten memotong rambut seperti laki-laki, karena dia menganggap bahwa Jumintenlah yang menjadi akar permasalahan. Pandangan laki-laki terhadap feminisme dalam cerpen Rambutnya Juminten terlihat dari karakter Panuwun sebagai seorang suami yang menganggap bahwa seorang perempuan haruslah patuh terhadap perintah suaminya. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai teori feminisme dan menganalisisnya pada sebuah cerpen. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.